warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di majelis kita ini, Majelis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kitab ini adalah salah satu di antara sesuatu atau sebuah kitab yang sangat perlu untuk kita renungi, bukan dari sisi kandungannya, tapi dari sisi keberkahannya. Kitab yang berjudul Arba'in itu ratusan. Kalau kitab yang berjudul Arba'in sampai zaman Nawawi itu mungkin ada puluhan. Kalau kita sampai zaman sekarang, Arba'in itu ratusan jumlahnya. Tapi jika disebut Arba'in, maka yang selalu muncul di kalangan kaum muslimin jika disebut lafaz Arba'in, munculnya Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Padahal hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini itu hadis-hadis yang kondang, semua orang itu ngerti, semua ulama itu memahaminya. Tapi murni fadlullah Allah Subhanahu wa taala yaj'al li hadzal kitab qabulan fil ard. Allah menjadikan kitab ini makbul di tengah masyarakat. Padahal ya bukannya tanpa cacat. Enggak ada kitab yang tanpa cacat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala yang mengklaim di awal kitab ini bahwasanya tidak dimasukkan kitab ini ke hadis dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih. Ternyata enggak juga. Siapapun yang menelaah Jami' Al-Ulum wal Hikamnya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pasti mengetahui yani hal tersebut. Tapi yang penting ya akhwan, qabul fil ard. Sebagaimana itu yang terjadi pada kitab agung beliau Riyadhus Shalihin. Yani Riyadhus Shalihin pun bukannya tanpa cacat, tapi yang paling inti adalah keberkahan. Dan itu sangat penting bagi kita sebagai seorang talibul ilm yang memiliki cita-cita besar untuk menjadi penerus perjuangan mengembangkan dakwah di masa depan. Karena siapapun yang Allah pilih yakni untuk mengembangkan Islam di suatu generasi, maka berarti dia masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Jadi yang akan menggawa ilmu ini setiap generasinya itu adalah uduluhu, yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia itu mencintai seseorang hamba, maka Allah memanggil Jibril lalu mengatakan, sesungguhnya aku mencintai fulan, cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril fanada fil malaika, lalu Jibril ngomong kepada para malaikat, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta pada fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbuh, maka mereka pun mencintainya. Wa wudhi'a lahul qabulu fil ard, dan dia dijadikan diterima di tengah halayak umum. Kaum muslimin menerima ilmunya, menerima kebaikannya, menerima apanya yang lainnya. Dan itu satu yang sangat penting untuk kita pahami. Ilmu ini warisan kenabian, warisan kenabian. Jangan sandarkan pada kecerdasan otak, jangan sandarkan pada kekuatan hafalan.
Sejarah sudah banyak bukti, ada banyak orang cerdas, ada banyak orang pintar, tapi tidak Allah berkahi ilmunya. Dan sejarah sudah sering menampilkan bukti, tidak semua orang yang kurang pintar tidak Allah berkahi ilmunya. Ini tidak Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmunya. Dalam dunia ilmiah ya ikhwan, kita pernah mengenal nama Wasil ibn Atha, pernah mengenal nama Huzail, pernah mengenal nama Al-Allaf, pernah mengenal nama Al-Farabi, pernah mengenal nama fulan dan Allan, yang ilmu mereka sebenarnya adalah berkaitan dengan ilmu syar'i, ilmu agama, tapi menjadi malapetaka kehidupan. Ana tidak menyebut Ibnu Sina, karena Ibnu Sina meskipun dia punya kiprah dalam dunia ilmiah, tapi kiprah yang paling kuat dalam dunia kedokteran. Kitabnya yang sampai sekarang masih belum terpecahkan oleh dunia barat, Al-Qanunu fit Tibb, itu masih menjadi perjuangan para kedokteran barat sampai pun untuk mempelajari kitab tersebut. Selain dari masalah-masalah yang ada dalam dunia, itu manusia-manusia jenius, orang-orang semacam itulah yang pernah disyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hum qaumun utu zaka'an wa lam yu'tau zaka'an. Mereka adalah orang-orang yang utu zaka'an, diberikan oleh Allah kecerdasan, tapi sayang tidak Allah anugerahkan kesucian hati, maka akhirnya menjadi yang semacam itu. Dan kebalikannya para ikhwan azani Allah wa iyyakum, kita kenal nama-nama orang-orang yang mungkin berawal dari kekurang cerdasan, tapi keberkahan ilmunya menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang diterima di muka bumi. Kita pernah mengenal nama Al-Kisai rahimahullahu taala yang hampir putus asa dalam menuntut ilmu, yang kemudian Allah ilhamkan, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan lewat seekor semut sebagaimana diceritakan oleh sebagian para ulama. Kita pernah mengenal Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, muridnya Imam Asy-Syafi'i, bahkan pewarisnya Imam Syafi'i rahimahullah taala juga berasal dari orang yang kurang cerdas. Kita pernah mengenal fulan wa allan, tapi semua itu akan luluh, akan hancur di bawah lafaz keberkahan ilmu. Maka bersihkan jiwa, sucikan hati, ikhlaskan niat dalam kita mempelajari ilmu itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah keberkahan ilmu kita masing-masing. Ikhwatin azani Allahu wa iyyakum. Keberkahan itu unik banget, nggak bisa dideteksi dari mana asal usulnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pada siapapun yang Allah kehendaki. Seorang alim bisa jadi kitabnya itu seambrek, tapi yang Allah berkahi 1-2 kitab. Seorang alim bisa jadi santrinya seambrek, tapi yang Allah berkahi 1-2 santri. Seorang alim bisa jadi ilmunya seambrek, tapi yang Allah berkahi 1-2 disiplin ilmu. 1-2 disiplin ilmu. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, siapa beliau? Masuk kenal nama ini? Yang dinisbahkan kepadanya mazhab Asy'ariyah. Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau kita nyebut Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kitab yang kita sebut itu enggak akan tembus 3. Tum kenal berapa kitabnya beliau? Kitab yang paling kondang Ibanah. Kitab yang paling kondang Ibanah. Di bawahnya Maqalat Islamiyin. Itu yang paling kondang. Enggak tembus 5 lah kitab beliau. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari kitabnya di atas 100 judul. Tapi kemana yang lain? Hilang di telan zaman. Al-Imam Ibnu Malik, sahibul Alfiyah, itu kitabnya puluhan. Tapi kalau kita karena beliau itu menguasai 2 disiplin ilmu, 1 nahwu, 2 qiraat. Tapi kalau kita nyebut qiraah, nama Ibnu Malik hilang di telan zaman. Kalau kita nyebut ilmu qiraah yang muncul Al-Jazari. Yang muncul Al-Jazari, sahib Jazariyah. Sahib kitab atau manzumah Jazariyah. Kalau kita nyebut Ibnu Malik, yang muncul hanya kitab nahwunya. Itu pun hanya 1 kitab. Itu pun bukan kitab yang paling gede. Karena kitab Alfiyah, Alfiyah fi Nahwu, Al-Khulasah fi Nahwu itu judul aslinya, kemudian masyhur dengan nama Alfiyah Ibnu Malik, itu bukan kitab beliau yang paling gede. Beliau mempunyai kitab kakaknya itu, namanya Al-Kafiyatu Syafiyah. Tapi kitab Al-Kafiyah Syafiyah itu hilang. Maksudnya bukan hilang ya ikhwan. Ya, enggak ada orang tahu kecuali orang-orang khusus yang mempelajari dunia nahwu. Tapi Allah menjadikan kitabnya Alfiyah
itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu. Semuanya ada pada rahasia ilahi. Meskipun paling inti adalah keikhlasan, kesucian hati tatkala belajar, tatkala menyampaikan ilmu. Kitab nahwu ya, itu seambrek. Kitab nahwu itu seambrek. Sering anak katakan sama antum, yakni masalah ini. Yang paling unik itu kan manzumahnya Syekh Sa'di. Yang paling unik itu kan manzumahnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, manzumah qawaid fikih. Kitab ini jadi tenar itu gak patek pantas, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tapi dijadikan oleh Allah sebagai kitab rujukan utama di kalangan antum ya, Anda tidak mengatakan di kalangan Malikiyah, di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hanafiyah apalagi. Yani di kalangan antum, di kalangan Hanabilah dan di kalangan Salafiyin secara umum. Itu kalau belajar kaidah fikih, kitabnya awal kitab Manzumah Syekh Sa'di. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi sampai akhir. Lah, padahal kitab itu ya rada lucu sebenarnya itu. Pertama ya akhwan, Al-Imam As-Sa'di tatkala nulis kitab itu, beliau nulis kitab itu tatkala umurnya masih muda. Saya bocah kayak antum. Masih umur 19 tahun. Yani saya kecil, semuda. Ya, kayak mulai ngerti-ngerti ilmu arud, itu apa? Ilmu arud itu ilmu kaidah membuat manzumah, membuat syair. Ya, dan macam-macamnya. Yang namanya anak masih muda itu ilmunya belum matang, roto-roto. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun yang ngerti ilmu arud, maka manzumah Syekh Sa'di itu banyak cacat di sisi ilmu arud, banyak nazam yang maksur. Dalam istilah ilmu arud itu maksur itu gak cocok karo kaidah, pecah gitu, gak cocok karo kaidah. Antum kalau mendapati syarah dari manzumah Syekh Sa'di yang disyarah oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, itu Syekh Masyhur Hasan Salman banyak merubah. Jadi banyak merubah. Nah, pada waktu membaca kitab itu heran, koyo ini tak apa lo gak koyo ini ki, tapi kok begini lafadznya. Dicek kembali ternyata memang banyak dirubah setelah anak diskusikan dengan sebagian teman yang ngerti ilmu arud. Kenapa Ustaz ya? Syekh Masyhur kok merubah? Ya masyhur maklum Ustaz, yani manzumahnya saat dimaksur. Memang benarnya begini. Begini. Meskipun yang dilakukan oleh Syekh Masyhur juga kurang tepat dalam pandangan sebagian para ulama. Kenapa? Meskipun salah, gak boleh dirubah. Yani kenapa? Tulisan orang itu jangan rubah. Ini kepengen gawe yang gawe dewe. Kalau saya dirubah, gak jadi dirubah. Yang ketiga ya, kitab itu manzumah itu tidak murni manzumah kaidah fikih. Terdapat di dalamnya yani kaidah-kaidah usul fikih. Beberapa bait lagi. Pada waktu beliau membahas yani lafzul umum itu man, ma dan macam-macamnya. Itu bukan kaidah fikih, itu murni usul fikih. Dan usul fikih dengan kaidah fikih itu dua ilmu yang berbeda. Sama-sama larinya ke fikih, tapi itu dua ilmu yang berbeda. Yang keempat, manzumah itu urut-urutannya nggak jelas. Dalam disiplin ilmu kaidah fikih, manzumah itu nggak pakai urutan yang jelas. Urutannya pakai apa? Jadi manzumah fikih itu urutannya 3. Yang paling kondang yakni bi'tibaril wusa', dipandang dari sisi keluasan cakupan. Yani qawaid kulliyah kubra, di bawahnya lagi qawaid kulliyah sughra, di bawahnya lagi dhawabit. Urutannya rata-rata kita fikih itu semacam itu. Kaidah fikih rata-rata urutannya semacam itu. Atau sebagian ulama mengurutkan dengan kaidah fikih yang mansusah, kaidah fikih yang yani mustanbatah, dan kaidah fikih yang mujtahadah. Itu urut-urutan yang kedua, tapi jarang yang pakai ini. Yang lebih jarang lagi pakai yani pakai abjad. Yang lebih jarang lagi pakai abjad. Jadi kaidah-kaidah fikih yang pakai huruf hamzah, kaidah-kaidah fikih yang pakai huruf ba, ta dan semacam itu. Yang ada beberapa kitab yang pakai model semacam itu. Salah satu adalah kitab kaidah fikih yang paling gede yang Anda tahu, 13 jilid, Mausu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, 13 jilid. 13 jilid itu pun beliau enggak menulis dengan panjang lebar. Di mana-mana kitab Mausu'ah itu kan pendek-pendek, karena kitab Mausu'ah itu ditulis hanya sebagai jembatan masuk kitab aslinya. Ikut 13 jilid. Ini lah aslinya apa mbah orang ngerti. Ini semacam itu. Tapi manzumahnya Syekh Sa'di itu enggak urutannya enggak jelas-jelas.
pakai ini gak, pakai itu gak, pakai itu gak. Tapi gak tahu. Kalau anak sendiri ditanya, Ustaz, kalau belajar kaidah fikih kitab yang pertama dipelajari itu apa Ustaz? Anak nyebutnya kitab itu. Dan semua asatidz nyebutnya kitab itu. Itu namanya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga Allah jadikan hati itu cenderung kepadanya, cenderung kepadanya. Nah, tapi akhwan, kita masuk ke kajian kita. Saya mana sekarang? Ini di sini ini anak nggak tahu bener apa enggak, karena kitab ini tak taruh agak pendek bersama dengan kitab-kitab yang kita berkurikulum sekolah, sama kitab-kitab yang hari-hari ini sedang anak pelajari, itu mesti anak taruh di pinggir komputer. Lah itu dalam jangkauan anak kecil. Maka bocah-bocah itu sering jupuki gawe mobil-mobilan. Terus mesti hilang. Ini tuh mesti hilang. Kalau masih seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu itu meskipun nggak ada batasannya gini, itu ingat. Tapi nggak tahu kalau bulan yang lalu. Bener ya? Sekarang hadis ke-7 ya? Hah? Mau satu? Perasaan Nana ngajar ini yang paling jauh itu di sini. Di beberapa tempat yang lain malah baru mulai. Subah itu dulu mas. Loh syubhat itu bener hadis ke-6. Ini sekarang hadis ke-7. Khair insyaallah. Ya wis, bismillah. Hadis yang ke-7 dari silsil al-arba'in an-nawawiyah. Al-hadits as-sabi' an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu an-nasihah. Kulna, kami bertanya, liman, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qal, beliau mengatakan, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk seluruh umat kaum pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Perhatikan azanillahu wa iyyakum. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim ibni Aus ad-Dari, Abu Ruqayyah, seorang sahabat yang salah satu di antara sahabat yang dulunya beragama Nasrani. Tamim itu dulunya beragama Nasrani, semacam Salman Al-Farisi dulunya beragama Nasrani, semacam Abdullah ibnu Salam dulunya pendeta Yahudi, dan beberapa yang lain. Tamim itu dulu beragama Nasrani karena beliau aslinya dari Palestina. Jadi aslinya beliau itu dari Palestina, tapi seorang pengembara. Hadisnya yang masyhur yang menunjukkan bahwasanya beliau seorang pengembara itu adalah hadis Jassatsah, hadis tentang Dajjal. Tentang Dajjal, pada waktu saya itu melaut, tiba-tiba ada badai, kemudian terdampar dalam sebuah tempat dan macam-macamnya itu adalah Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari. Dan hadis ya ikhwan, seorang sahabat yang dia itu aslinya dari ahlul kitab atau pernah mengambil ilmu dari ahlul kitab, itu mempunyai hukum khusus dalam periwayatan. Hukum apa itu? Siapa tahu? Jadi seorang sahabat yang dia itu aslinya dari ahlul kitab, maksudnya aslinya dari orang Nasrani, atau pernah interaksi dan belajar ilmu dari ahlul kitab. Kalau dari ahlul kitab ya Abdullah bin Salam, kemudian Tamim ad-Dari, Salmanul Farisi, dan para sahabat-sahabat yang asalnya dari orang-orang Yahudi, atau pernah interaksi dan mengambil ilmu dari mereka, semacam Abdullah
ibnu Amr ibnu Al-As, karena Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk belajar kepada orang-orang Yahudi, untuk mempelajari yakni ilmu mereka. Beliau itulah yang tatkala belajar yakni ilmu mereka, beliau mempelajari bahasa Ibrani dalam waktu 16 hari. Ini bahasa asing dalam waktu 16 yakni hari. Lah, mereka itu memiliki hukum khusus dalam masalah periwayatan. Masalah apa itu, ya, kalau menyebutkan sesuatu yang dalam perkara yang nggak mungkin masuk di akal, kemudian tidak menyandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang kalau seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, langsung mengatakan qala Rasulullah, itu jelas riwayatnya, riwayat marfu. Yani lafdhan wa ma'nan. Secara lafaz dikatakan qala Rasulullah, cara makna itu memang hukum sebagai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua sahabat sama, mau sahabat yang dari kafir Quraisy, mau sahabat yang dari asli Madinah, mau Khazraj, maupun sahabat yang dari ahlul kitab, maupun sahabat yang pernah belajar dengan ahlu alkitab, itu sama hukumnya. Semua kalau mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipegang dan diambil riwayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun kalau seorang sahabat itu mengucapkan satu kata yang tidak menyandarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang tidak menyandarkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ngomong sendiri, lafadznya adalah lafadz dia tidak ngomong qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dia sampaikan itu ma dakhala fihi ijtihad, perkara yang bisa disampaikan lewat ijtihad, masalah ijtihadiyah. Kalau ini, maka hukumnya adalah hukum qaulus sahabi, hukum pendapat seorang sahabat, yang itu maklum dalam dunia usul fikih. Apa hukum apabila seorang sahabat menyampaikan sesuatu yang itu dari hasil pikirannya sendiri? Apakah itu hujjah atau tidak, itu masalah lain, masalah sendiri. Yang kedua, yang pertama tadi apa, ucapan seorang sahabat yang masuk ranah ijtihadiyah, maka ini dihukumi sebagai ijtihad dan qaul sahabi, masuk dalam ranah ijtihad dan qaul sahabi. Yang kedua, seorang sahabat yang tatkala dia meriwayatkan itu nggak mungkin dideteksi dengan ijtihad, nggak mungkin diketahui dengan akal, nggak mungkin diketahui dengan telaah. Semacam ucapannya Abdullah bin Abbas, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun, antara Adam dan Nuh itu ada 10 qurun, 10 generasi. Itu dideteksi pakai apa? Zaman itu belum ada ilmu arkeologi, zaman itu belum ada ilmu ini, belum ada ilmu-ilmu yang ada sekarang, maka nggak mungkin jadi itu diketahui lewat ijtihad. Abdullah bin Mas'ud tatkala mengatakan dalam Sahih Muslim, antara permukaan bumi dengan bawah langit pertama itu masiratu khamsuni'ati am, perjalanan 500 tahun, perjalanan naik onta. Itu nggak mungkin diketahui dengan ijtihad, itu tidak mungkin diketahui dengan ijtihad. Lah, riwayat-riwayat yang semacam ini para sahabat terpecah dua. Satu, para sahabat yang bukan dari ahlul kitab dan tidak pernah punya riwayat dari ahlul kitab, maksudnya nggak pernah belajar dari ahlul kitab, maka riwayatnya mereka itu mauqufun lafzan marfu'un hukman. Secara lafaz itu ucapannya dia, bukan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara makna itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dijadikan landasan hukum. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka ngawur, nggak mungkin mereka itu menyampaikan sesuatu kalau tidak ada landasannya dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu maklum dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis atau ilmu mustalah atau ilmu usul sekalian. Jadi mauqufun lafzan, cara lafadznya itu adalah ucapan sahabat, tapi marfu'un hukman, secara hukum itu dianggap sebagai
sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau sahabat itu adalah seorang yang asalnya dari Alkitab atau pernah belajar dari Alkitab, maka jenis ini masuk dalam riwayat Israiliyah. Ini bukan lagi masuk dalam mauqufun lafzan marfu'un hukman, tapi maksudnya dalam riwayat Israiliyah, riwayat seorang sahabat yang diambil dari cerita-cerita Bani Israel, yang diambil dari cerita-cerita Bani Israel. Dan riwayat Israiliyah itu bukan didustakan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haditsu an Bani Israila fala haraj. Dalam riwayat yang lain, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Silahkan kalau sekedar cerita nggak ada masalah, tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan, karena kita nggak pernah tahu itu benar atau salah. Contoh, yakni anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Adam yang gegeran itu namanya Qabil, Habil, Iklimah sama Labuda ya, yang masyhur itu. Kalau cerita itu ada dalam Al-Quran, cerita, tapi kemudian bumbune, lah kan kono bumbune kan gak patek enak. Cerita seru, no bumbune, jenenge ini dan macam-macamnya, itu semuanya riwayat Israiliyah. Dan riwayat Israiliyah itu la tukadzibuhum wa la tusaddiquhum. Gak usah dibenarkan, gak usah didustakan. Ya sudahlah, kalau mau cerita ya cerita aja, tapi sampaikan kalau itu bukan sabda, bukan jalur cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu. Dan orang semacam itu di antara mereka adalah sahabiyul jalil Tamim Ad-Dari, yani Ad-Dari. Nah, taib. Itu perawi dari hadis yang ada di hadapan kita. Tamim Ad-Dari meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasiha. Dalam disiplin yakni ilmu nahwu, lafaz ini iku rada aneh. Karena ad-dinu itu mubtada, an-nasihatu itu khabar. Dari mana kita tahu kali ini mubtada khabar? Ya karena iktamala bihil lafz. Jadi lafaz itu kalau diungkapkan wes paham, mudeng ngarepe apa, dalam arti enggak usah diteruskan lagi. Bisa, maka itu berarti sudah menjadi jumlah mufidah. Berarti ad-dinu itu mubtada, an-nasihatu itu khabar. Dan enggak lumrah mubtada khabar itu nakirah, ma'rifah. Lumrai mubtada itu ma'rifah, khabar itu nakirah. Lumrai itu mubtada itu ma'rifah, khabar itu nakirah. Al-baitu jamilun, al-baitu kabirun, gitu ya. Rumah itu gede, rumah itu indah. Kalau kita nyebut al-baitu al-jamil itu enggak patek jelas. Al-jamil itu statusnya khabar atau al-jamil itu statusnya na'at. Statusnya adalah na'at. Lah, kalau kemudian ada mubtada dan khabar kok menyelisihi kaidah hukum asal bahasa Arab, berarti mesti lil faidah. Mesti sebuah faedah. Ngerti ya, kawan? Bahasa Arab itu unik. Jadi kalau ada yang enggak lumrah itu enggak boleh. Illa li faidah. Kecuali ada sebuah faedah. Lah, faedah yang ada dalam hadis ini, salah satu di antara faedah ta'riful khabar. Ta'riful khabar itu memakrifatkan khabar adalah liddilalati alal hasar. Liddilalati ala al hasar. Untuk menunjukkan makna pembatasan. Maka seakan-akan jadi lafaz dari hadis ini maknanya adalah ad-dinu mahsurun bin nasihah. Agama iku yo ringkesi. Ringkesi ku apa bahasane? Agama iku yo kesimpulane ngono ya. Hah? Intine ya pinter tuh. Intine itu an-nasihah. Inti dari agama itu an-nasihah. Ringkesnya agama itu nasihat. Kesimpulannya agama itu adalah nasihat.
Kalau ada para ulama yang mengatakan begitu, makna dari ad-dinu nasihah ai ad-dinu munhasirun fin nasihah. Orang usah diseneni. Ya memang begitu maknanya. Dari mana diambil? Dari dalalatu ta'rifil khabar. Dalalatu ta'rifil khabar itu khabar itu makrifat dan itu enggak lumrah. Dan itu enggak lumrah. Lumrai yakni gambaran mubtada khabar itu adalah mubtada. Yani mubtada itu adalah makrifat, khabar itu adalah nakirah. Dan itu ilmu lanjutan ya ikhwan. Ilmu-ilmu semacam ini itu ilmu lanjutan dari kajian dasar bahasa Arab. Kajian dasar Arab itu kan nahwu, sharaf dan balaghah. Lah, semacam itu ilmu-ilmu lanjutan, ilmu-ilmu lanjutannya. Yang penting, yani ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Agama itu yani inti dari agama itu adalah an-nasihah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah merupakan satu yang maklum, merupakan satu yang maklum bahwa agama itu bukan hanya nasihat. Agama itu mencakup banyak hal, mulai dari A sampai Z, mulai dari dunia sampai akhirat, mencakup banyak hal. Lah, kok Rasulullah SAW menyebutnya ad-dinu an-nasihah? Maka ini yang dalam dunia ilmiah bahasa dinamakan dengan zikru al-ba'ats minal kul. Menyebut yani zikru syai' bi juz'ihi. Afwan. Zikru syai' bi juz'ihi. Menyebut sesuatu tapi dengan bagiannya tok. Mirip-mirip dengan sabda Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji iku Arafah. Ciri sopo? Haji wukuf tok, ya gak sah ya kawan. Ya dengan haji. Mau ciri Rasulullah haji Arafah ya wis, pokoknya budal sampai kono dari Jeddah langsung mampir Arafah, mampir Arafah sewengi terus pulang. Ya gak sah. Enggak ono tawaf ifadhah, enggak ada sa'i, enggak ada ini, enggak ada ini, enggak ada ini. Ya gak sah. Tapi kenapa Rasulullah SAW ngomong? Yani ad-dinu mana? Apa mau? Al-hajju Arafah. Itu mirip-mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu warka'u ma'ar rakin. Sujudlah kamu, rukuklah kamu. Karepe Allah kan bukan sujud bukan rukuk. Karena enggak ada ibadah rukuk tok itu ra ono. Ibadah sujud tok masih ada. Ibadah apa ya? Sujud tilawah sama sujud syukur masih ada. Tapi ibadah rukuk tok itu ra ono. Ibadah rukuk tok. Makanya yang para ulama kita sepakat, kalau ada orang nazar, wallahi kalau aku begini-begini aku akan rukuk kepada Allah. Itu melaksanakannya gimana? Salat, enggak boleh rukuk tok. Jadi enggak boleh terus kemudian setelah laksana yani hajati terus rukuk terus wis. Enggak ada ibadah rukuk tok itu enggak ada. Para ulama masih berselisih kalau dia ngomong saya akan sujud kepada Allah. Apakah bisa terlaksana dengan sujud tilawah ataukah harus salat dalam masalah sujud? Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala firman wasjudu warka'u, sujudlah, rukuklah. Jadi Allah menyebut salat itu dengan kadang-kadang Allah nyebut salat itu dengan sujud. Terkadang Allah nyebut salat itu dengan rukuk. Terkadang Allah nyebut salat itu dengan qiyam, wa qumu lillahi qanitin. Dengan qiyamnya berdirinya. Padahal salat itu nek berdiri tok, sujud tok, rukuk tok, enggak sah. Jadi gak sah. Ijma'an. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau ada orang sholat itu berdiri tok, terus jadi sujud tok, terus rukuk tok, itu gak sah. Sampai pun dalam mazhab Ahnaf, mazhab yang paling longgar dalam masalah fikih sholat. Dalam mazhab Ahnaf itu kan roto aneh sebenarnya itu. Jadi mereka mengatakan bahwa rukun sholat itu cuma takbiratul ihram, al-qiyam, qira'atu syai' minal Qur'an, as-sujud, ar-ruku', as-salam. 6. Kok 6? Mesti ini 5. Kok 6? Wis lah, enggak bahas fikih Hanafi. Itu tetap enggak sah. Qiyam wa qumu lillahi qanitin, sujud wasjudu, ruku' warka'u, tetap enggak sah. Tapi kalau begitu, itu namanya zikru syai' bijuz'ihi yadullu
ala at-tafdhil, menunjukkan keutamaan, sisi yang paling utama dalam masalah itu. Dari sini ya kawan, maka berarti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah itu yakni lafaz an-nasihah itu menunjukkan litafdhil. Lah, tafdhil di sini ada dua kemungkinan makna. Yang tafdhil yang ada dalam hadis ini ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, inti yang paling utama dari agama itu adalah an-nasihah, yang paling utama. Makna yang kedua, semua syariat bisa masuk dalam lafaz an-nasihah. Itu kemungkinan yang kedua, dan dua-duanya enggak salah, dua-duanya benar. Yani kalau kita telaah yani bab selanjutnya. Baik. Itu masih kotak-kotak yani sisi dalalatul alfaz. Sisi dalalatul alfaz dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Yani ad-dinu an-nasihah. Baik. Masalah yang ketiga, apa makna dari an-nasihah? Yang itu disebut oleh beliau dengan ma'rifah, yang itu disebut oleh beliau dengan lafzul hasr. Lafzul hasr itu yang pembatasan, intinya itu adalah an-nasihah. An-nasihah wa idin azanillahu wa yakum itu bahasa Arab, maka jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Yani an-nasihah itu bahasa Arab, maka jangan difahami hadis ini pakai bahasa Indonesia. Karena terkadang ya kawan, bahasa itu sama lafaz beda makna. Terkadang aslinya sama, beda ukuran. Yani beda ukuran. Jadi nasihat bahasa Indonesia itu ana yakin diambil dari nasihat bahasa Arab. Duluan mana tuh bahasa Indonesia sama bahasa Arab? Duluan mana bahasa Indonesia sama bahasa Arab? Ya bahasa Arab lah. Ngurus ini man. Yang pasti di zaman Nabi Ismail itu sudah ada bahasa Arab. Yang pasti. Itu yang disepakati oleh para ulama. Karena Nabi Ismail itu orang Kanaan, tinggal di Mekah. Orang zaman itu di Mekah. Kemudian singgahlah orang-orang dari kabilah Jurhum. Tatkala mereka melakukan perjalanan menuju ke Syam. Akhirnya mereka tinggal di situ. Kabilatul Jurhum dan Qahtan itu adalah kabilah asli Arab. Jadi makanya pernikahan antara Ismail dengan salah satu wanita dari Jurhum menghasilkan anak keturunan namanya Al-Arab Al-Musta'rabah, Arab blesteran, bukan Arab asli. Arab semisal asli, tapi Arab blesteran. Nah, Arab yang sekarang itu Al-Arabul Musta'rabah. Jadi adapun Arab aslinya sudah punah. Jadi Al-Arabul Aribah. Jadi Arab yang aslinya itu sudah punah. Jadi kabilah Jurhum itu sudah tidak ada. Hadirin azanillahu wa iyyakum. Ngomong apa mantan bikin. Ya. Bahasa Arab di zaman Nabi Ismail tidak ada. Sedangkan bahasa Indonesia itu baru ya. Bahasa itu baru. Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, zaman Pajajaran, itu bahasanya masih Sangsekerta. Setelah itu bahasa Jawa kuno. Setelah itu bahasa Jawa modern. Sampai sekarang bahasa Jawa koko. Ini kalau antum mau lihat bahasa Jawa yang ada di zaman akhir-akhir Majapahit, lihat tulisan-tulisan Wali Songo. Tulisan Wali Songo itu asli bahasa Jawa zaman itu. Paling enak fahami gending-gending yang muncul di zaman itu. Jadi gundul pacul itu kan versi Sunan Giri. Ini gundul pacul ini apa terasa ini gembelengan. Ini gembelengan, nyunggi wakul gembelengan. Wakul ini apa tuh?
wakul nglimpang segoi dadi saratan. Siapa yang mampu menerjemahkan? Itu bahasa Jawa kalangan masyarakat bawah di zaman itu. Jadi lir-ilir, cublek-cublek suweng, suri-turi putih. Jadi itu bahasa Jawa yang ada di kalangan masyarakat bawah. Lagunya anak-anak TK lah. Jadi di zaman itu karena para ulama-ulama kita, para wali songo, mereka memang menulis itu jadi untuk kalangan bawah. Tapi kalau di kitabnya kayak dalam Serat Ferrara yang ditulis Sunan Kalijogo maupun dalam jadi kitab yang ditulis Sunan Bonang yang ada di Belanda, itu nggak semudah itu bahasanya. Jadi wong Jawa asli itu harus menjeritkan dahi opo ki karepe. Mananya itu apa? Lah, itu di zaman itu. Jadi itu yang ada di zaman itu. Padahal zaman itu jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang jelas bahasa Arab terlebih dahulu. Para ulama kita itu hanya berselisih. Nabi Adam itu bahasanya bahasa apa? Itu aja toh. Jadi Nabi Adam itu bahasa Arab atau tidak, enggak terlalu penting lah ngono. Dibahas ilmu usul fikih yang juengkel kan rada-rada ngono ku. Bahas Nabi Adam itu bahasanya bahasa apa? Ngono ku tawawa dengan khilafnya, dengan gegerani, dengan pembahasan nih. Bareng ngono di ujung pembahasan, capek ngapalno, capek memahami, faedahnya apa? Ra ono. Juwengkel nang wong. Lah ket pengin apa belajar ngono sampai 3 kali 4 kali pertemuan. Ngono bareng ngono terus gono faedahe. Yes, kayak pengetahuan ben keren didik. Ala kulli ada tanazani Allah wa yakum. Ngomong apa? Ya ngomong bahasa. Jadi ana yakin bahasa an-nasihah bahasa Indonesia itu diambil dari nasihah bahasa Arab. Tapi bahasa pengambilan dari bahasa lain itu kan nggak mesti sama persis, nggak mesti sama persis. Maka tatkala ya kawan, ini hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Disampaikan untuk Jaziratul Arab, untuk orang Medina. Disampaikan bahwa Rasulullah pertama kali ngomong itu siapa? Mosok kanggo nyenengan, kenali urung. Rasulullah nyampaikan ad-dinun nasiha itu untuk para sahabat. Jadi itu untuk yakni para sahabat. Berarti makna an-nasiha yang ada dalam hadis ini itu bukan nasihat yang ada di negeri kita. Bukan nasihat yang ada di negeri kita. Makanya apa ya? Terjemahkan kitab-kitab terjemahan dengan ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Itu aku paling gak setuju. Tapi terjemahan apa? Bu ya orang ngerti. Ini. Aku gak setuju dengan terjemahan itu. Tapi apa Ustaz mengganti ini? Ambo orang ngerti. Ini. Kenapa? Tatkala ada orang membaca buku terjemahan, agama itu nasihat. Mau nggak mau yang difahami dalam otaknya itu nasihat itu pitutur, wejangan, gimana? Mau itu, terus gimana? Kan jadi aneh nanti. Agama itu pitutur, agama itu wejangan. Qulna ya Rasulullah, liman ya Rasulullah, wejangan itu siapa? Lillah, wejangan untuk Allah. Allah kan wejangi itu lebih ye. Allah kan dikasih pitutur itu lebih ye. Jadi bulat. Jadi bulat dan fakta itu memang ada. Ana beberapa kali ditanya sama santri. Gara-gara Ustaz nerangin orang beres. Ustaz, Allah kok dikasih nasihat itu sapa sing ngasih nasihat Ustaz? Ana sinya senyum. Aku dia percaya. Sapa sing bilang sama antum Allah itu dikasih nasihat? Loh Ustaz, di Arba'in Nawawi itu Ustaz, Allah itu dikasih nasihat. Siapa yang ngasih nasihat? Siapa yang kasih nasihat? Ya masa Allah dikasih nasihat. Yang tatkala jadi ada sahabat yang mengatakan assalamu ala Allah. Rasulullah itu ngomong la taqul assalamu ala Allah fa innallaha huwa assalam. Allah itu yang maha assalam. Kok gitu aja enggak boleh masa Allah kasih. Lah hadis itu. Ini hadis itu benar. Sampean yang salah paham. Sampean yang salah paham. Jadi an-nasihah itu bahasa Arab yang maknanya sebelum ada nasihat dalam bahasa Indonesia. Sebelum ada nasihat dalam bahasa Indonesia dan merupakan kaidah umum dalam ilmu bahasa ya, Wan. Sebuah kalimat itu harus difahami dengan makna dari kalimat tersebut saat kalimat itu diucapkan. Saat kalimat itu diucapkan.
Jangan fahami di luar konteksnya. Makanya ya Juan. Yang dengan itu kalau baca bukunya Ibnu Taimiyah misalkan, fahamilah Ibnu Taimiyah itu urip di Jawa, apa urip di Sumatera, apa urip di. Jadi lingkungan Ibnu Taimiyah itu akan berpengaruh kepada gaya beliau nulis, gaya beliau ngomong, ungkapan-ungkapan beliau. Tatkala beliau ngomong, yani haram belajar ilmu kimia, fa innahu minas sihr. Ilmu kimia itu bagian dari ilmu sihir. Kimia apa ini? Kimia yang dipelajari di fakultas-fakultas kimia zaman sekarang. Mboten lah mas. Kimia zaman sekarang itu kimia asli ilmu pengetahuan, bukan sihir. Duh, terus kimia apa ini? Ya nggak tahu, takutnya beliau. Jadi untuk memahami itu, fahami sampai level apa ilmu pengetahuan di tahun 700-an. 700? Hah? 700 Hijriah, berarti tahun 1300-an Masehi. Ilmu pengetahuan yang ada di zaman itu. Kenapa? Ya karena beliau hidup di zaman itu. Maka tatkala beliau komentar, itu komentar dengan ilmu yang ada di zaman itu. Jadi beliau itu juga pernah ngomong, ada sebagian santri itu saking semangat mengharamkan ilmu psikologi. Anak senyum mana? Anak tahu asal usul gitu. Jadi fatwa itu asalnya dari mana? Yakin dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan belajar ilmu nafas itu haram. Belajar ilmu nafas, ilmu psikologi itu haram. Psikologi apa ini mas? Ini psikologi apa ini? Ini psikologi yang ada di zaman itu. Ilmu psikologi zaman itu mirip-mirip dengan ilmu perdukunan, nebak-nebak orang. Bukan ilmu psikologi yang ada di zaman sekarang. Ini ilmu psikologi yang ada di zaman sekarang. Begitu. Jika itu gambarannya gini lah ya kawan. Kalau jenengan itu nemu sebuah kitab tulisannya Raden Joyoboyo. Ngerti Raden Joyoboyo itu dari mana? Ngerti lah, kira-kira gitulah. Terus beliau itu misalkan jalan-jalan ke Sungai Kalimas Surabaya. Masya Allah, Sungai Kalimas itu kan super duper kotori. Wis gak karu-karuan. Lah piye wong pipis yo iye yo apa mlebu kono kabeh. Lah, kemudian tulisan itu menggambarkan alangkah indahnya Sungai Kalimas. Airnya jernih, ikannya jernih. Saya kerasan berada di pinggirnya. Itu bohong apa tidak? Ya enggak, di zaman Joyoboyo. Itu asli Sungai Kalimas zaman itu. Nek saiki kotor, salah sampainya. Saiki kotor itu salah sampaian. Makanya kenapa sih para ulama itu kalau memahami apapun itu memahami dengan konteks di mana ungkapan itu diungkapkan untuk memahami sebenarnya yang diinginkan oleh beliau itu apa, yang diinginkan oleh beliau itu apa, dan itu satu kaidah di dalam memahami dunia ilmiah, apalagi di dalam memahami ucapan para ulama. Beda satu zaman itu beda makna antara ulama-ulama Andalus dengan ulama-ulama Masyariqah, ulama-ulama Magharibah, ulama Jazair, Mauritania, Andalusia, dengan ungkapan yang mirip yang diungkapkan oleh ulama-ulama Syarq. Ulama-ulama Syarq ya ulama Jazirah, ulama Syam, ulama Iraq, dan ulama-ulama semacam itu. Beda alam. Sitai alam nasrah, sitai alam taroh. Beda alam ya kawan. Beda alam. Jadi semacam itu. Ini kalau kita bicara para ulama. Kita bicara para ulama. Belum lagi kalau kita bicara tentang sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama yang sering ana tekankan, kita ini hidup di zaman perubahan. Wallahi ya kawan. Takdirnya Allah, kita itu hidup di zaman perubahan. Alam ini berubah dari yang sekarang ini kan baru 200-300 tahun yang lalu. Sebelum itu alam yang ada di zaman itu dengan alam yang ada di zaman Rasulullah itu huwa-huwa. Ya sama persis.
Antum cobalah baca-baca bukunya Syaukani dan ulama San'ani, ulama-ulama yang hidup di zaman itu kan 400 tahun sebelum kita mereka hidup. Yani 400-an tahun sebelum kita. Kitab-kitabnya Suyuti. Mereka itu kalau menggambarkan dunia, ya persis dengan gambaran para ulama yang menulis kitab di abad kedua, di abad ketiga, Ibnu Abi Dunya, yani Imam Malik dan para ulama-ulama yang nulis kitab di zaman itu dengan ulama yang nulis kitab di tahun 1000-an itu mirip. Ya di sini omongno ya onto, ya himar, ya seputar itu. Tapi kalau antum melihat ulama-ulama yang hidup di zaman setelahnya yang dibicarakan mobil, pesawat, ini dan itu. Dan itu harus dipadukan. Ya nasibnya sampai yang hidup di zaman saiki. Maksudnya itu nasibnya kita itu hidup di zaman perubahan. Sehingga tatkala kita memahami sebuah hadis, itu harus mampu memahami hadis itu dengan kondisi zaman itu. Kemudian kita bawa ke zaman kita sekarang dengan kondisi zaman kita sekarang, dengan kondisi zaman kita sekarang. Kalau tidak, yakin hadis di timur, memahaminya di barat. Yakin hadisnya itu di timur, memahaminya itu di barat. Kenapa? Beda. Beda apa? Beda alam. Ini beda alam. Mereka hidup di zaman itu, kita hidup yang ada di zaman sekarang ini. Wallahu yani a'lam bi as-shawab. Sehingga macam itu. Kembali ke sini. Dari sini ya kawan, apa makna nasihat? An-nasihat itu dari kata-kata nasaha. Dari kata-kata nasaha. Dalam bahasa Arab, nasahtu syai'a, nasahtu yani bahasa Arab ya kawan, nasahtu asy-syai'a ay khallastuhu min syawaibihi. Apa ya? Nasahtu syai' itu membersihkan dari segala sesuatu yang mengotorinya, itu apa ya? Misalkan gini ya. Ki air. Katbian ki air. Ini air. Air ini ya kecemplungan apa? Kecemplungan pasir, ya kecemplungan opo gitu. Akhirnya ada rotok kotori. Saya lakukan satu proses agar air ini kembali jernih kayak semula. Saya lakukan proses namanya penyulingan. Ngono ya. Pakai apa iku jenenge? Pakai kain, dhuwure kain ono kapas, dhuwure kapas ono apa meneh, digrojok banyune tekan dhuwur. Kucuk terus netes. Hasilnya itu jernih. Maka yang saya lakukan itu nasahtul ma'a. Yang saya lakukan itu nasahtul ma'a. Bukan aku nasihati banyu ya, banyu nasihati. Jadi aku lakukan itu nasahtul ma'a. Nasahtul ma'a itu saya lakukan proses untuk membersihkan air itu dari segala sesuatu yang mengotorinya. Maka dalam bahasa Arab, yani al-asalun nasih, madu yang nasih itu madu yang khalis, madu yang murni benar-benar madu. Orang madu rasa, ya orang madu opo. Pokoknya madu yang murni benar-benar madu. Itu makna asli dari an-nusah. Makna asli dari an-nusah. Dan tatkala Rasulullah SAW ngomong bahasa ini, beliau maksudkan itu adalah nasihat dalam arti itu. Karena itulah yang ada di benak beliau nggak memahami nasihat. Beliau itu nggak pernah paham kalau ada nasihat itu suatu ketika nanti arti nasihat itu turwa jangan. Nasihat yang beliau inginkan adalah yang itu. Jadi melakukan tindakan untuk menghasilkan sesuatu yang sebaik mungkin. Itu an-nusah. Itu an-nusah dalam sisi bahasa. Yani kalau an-nusah itu dibawa ke air, ya piye caranya air itu bersih. Yani an-nusah dibawa kepada apa mau? Madu, ya piye caranya madu itu murni. Jadi an-nusah berkaitan dengan apa? Dengan apa? Ya piye caranya semacam itu. Itu an-nusah. Berarti ya ikhwan, makna dari an-nasihah yang ada dalam hadis ini apa? Iradatu al-khairul khalis wa fi'luhu lil khair. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan iradah gitu, azmu. Yani al-khair al-khalis wa ada'uhu wa fi'luhu lil khair. Niat yang kokoh untuk melakukan kebaikan yang sempurna
lalu mengerjakannya untuk yang lain. Itu makna an-nasihah. Berarti kalau begitu, ikhwah fillah azanillahu wa iyyakum. Makna an-nasihah yang ada dalam hadis ini adalah agama itu intinya adalah bagaimana sampeyan itu berbuat sebaik mungkin untuk yang lain, untuk selain jenengan. Itu namanya ad-dinu an-nasihah. Yani bagaimana orang yang beragama itu berbuat sebaik mungkin kepada selain dia. Ad-dinu an-nasihah. Lah, keterangan tadi ya kawan, itu kalau diterjemahkan bahasa yang simpel, kira-kira terjemahan yang paling puas semua. Agama itu berbuat baik, masuk ngono. Karena kalau jengkel-jengkel ku terjemahannya paling mana? Agama itu perbuatan baik. Tapi gak pas ini terjemahannya. Sulit loh terjemahkan tuh ya kawan. Kadang-kadang terjemahkan sulit. Itu lebih mending dibandingkan sampai terjemahkan agama itu nasihat. Agama itu nasihat itu pasti salah. Kenapa? Hasilnya nanti, agama itu pitutur. Agama itu pitutur. Tapi tatkala jenengan ngomongi, akhi, ana itu sebenarnya nggak enak loh sama antum itu. Tapi karena Rasulullah mengatakan ad-dinu nasihah, ana kepingin nasihati antum. Yo nggak salah. Karena dia itu juga berbuat baik. Yo nggak salah. Tapi yang dalam benak dia kan nggak mungkin itu. Yang dalam benak dia agama nasihat ya nasihat, pitutur itu jangan. Ini jangan. Nah, berarti berbuat baik kan ya? Ya wis lah kira-kira berbuat baik. Jadi ad-dinu agama itu inti dari agama itu adalah an-nasihah, jenengan berbuat semaksimal mungkin kebaikan kepada yang lain. Lah, dari sini maka sahabat lalu bertanya. Para sahabat lalu bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Loh, perbuatan kita harus berbuat baik yang semaksimal mungkin itu kanggo sinten ya Rasulullah? Untuk siapa saja ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, untuk kitabnya. Untuk rasulnya. Untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Dengan makna tadi, maka keterangan para ulama yang ada dalam kitab-kitab syarah Arba'in Nawawi itu sangat mudah dipahami. Tatkala mereka mengatakan, yani an-nasihatu lillah, maknanya al-imanu bihi, beriman kepadanya, mempelajari syariatnya, mengamalkan syariatnya, membela syariatnya. Itu sangat mudah dipahami. Kenapa? Ya, kita melakukan kebaikan yang kaitannya dengan Allah ya, beriman kepada Allah, yani mempelajari syariatnya, kemudian mengamalkannya, kemudian memperjuangkannya, mendakwahkannya, membelanya. Itu perbuatan baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak muncul pertanyaan tadi, Allah kok dinasihati ku piye to? Allah kok dinasihati? Allah kok dinasihati? Baik, yang kedua. Tatkala Rasulullah mengatakan wali kitabihi, agama itu nasihat untuk kitabullah. Apa kata para ulama kita? Agama itu nasihat untuk Al-Quran. Apa maknanya para ulama kita mengatakan? Ya, membacanya, mempelajari isinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, menjaganya, menyampaikannya, membelanya. Begitu toh? Yang ada dalam kitab-kitab syarah hadis Arba'in Nawawi. Kenapa? Ya memang benar. Perbuatan baik yang berkaitan dengan kitabullah ya, yaitu jadi perbuatan baik yang berkaitan dengan kitabullah yaitu. Jadi, kenapa? Ya karena kita ya kawan, usahakan menjadi salah satu di antara orang yang punya andil menjaga kitabullah azza wa jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Yani menjaga Al-Qur'an sebagaimana diterangkan oleh para ulama dari semua sisinya. Yani yani hifdzullah fi al-fadhihi wa hifdzullah fi ma'anihi
wa hifdzullah fi hamilihi. Allah itu jaga Al-Qur'an di lafadznya. Lafadznya ya mulai dari rasam tulisannya, mulai dari tajwidnya, tahsinnya, qiraahnya, bacaannya. Semua itu adalah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Salah satu di antara wujudnya adalah ada ulama-ulama tajwid, ada ulama-ulama qiraah, ada ilmu qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Semua itu adalah ulama-ulama yang Allah jaga dengan mereka alfazul Quran, lafaz-lafaz Al-Quran Al-Karim, lafaz-lafaz Al-Quran Al-Karim. Mereka ulama-ulama terkemuka bagi orang-orang yang serius mempelajari ilmu qiraah, bagi orang-orang yang serius mempelajari ilmu qiraah. Taib. Yang paling kondang Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala dalam manzumah Jazariyahnya yang paling kondang. Taib. Kitabnya apa itu? Tibul Nashr fil Qiraatil Ashr. Dalam ilmu qiraah itu sekelas Sahih Bukhari. Yani dalam itu sekelas Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Taib. Apa mau? Allah menjaga dari sisi ma'ani, makna Al-Qur'anul Karim, makna Al-Qur'anul Karim. Makna ini mulai tafsirnya, hukumnya, istimbatnya, fawaidnya. Ya semua ilmu ulama-ulama syariah itu Allah jaga Al-Qur'an lewat apa ya? Dari sisi maknanya. Ya ada yang tafsirnya, ada hukumnya, ada istimbatatnya, ada fawaidnya, ada ini, ada itu. Yang itu lebih kondang kalau di kalangan kita, itu lebih kondang dibandingkan dengan yang apa ya, yang pertama, dibandingkan dengan yang pertama lebih kondang. Tapi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Ini juga ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Yukammilu ba'duhu ba'dha, saling melengkapi antara satu ilmu dengan yang lainnya, satu ilmu dengan yang lainnya. Ilmu itu yang wajib semua belajar, itu yang fardu ain. Sisanya itu tergantung Anda ngambil sunnah bagian yang mana. Yang wajib ain itu kan yang penting berakidah yang benar, bisa ibadah yang sah, ngerti hukum halal haram dasar. Itu yang wajib ain. Sisanya sisanya itu mustahab. Sisanya itu sunnah. Pokoknya wong iku ngerti iso salat yang sah, itu yang wajib. Ngerti detailnya, khilafnya, gegerane para ulama, istimbatotnya, itu masuk sunnah. Pokoknya wong itu ngerti, ini duit wajib zakat. Zakat itu piye? Itu carane ngeloton zakat itu ngerti. Titik itu namanya fardu ain. Sisanya lebih di atas itu namanya sunnah. Lah, sing sunnah, sing fardu ain itu wajib semua belajar. Tercela kalau ada orang fardu ain gak ngerti, tapi yang sunnah-sunnah ngerti. Gambarnya rajin salat duha, ratau salat 5 waktu. Jadi ini dokter gigi, ini gosok gigi yang wajib gak dilakukan, sing sunnah dilakukan. Aku tahu Senin dokter gigi sampai weling aku. Ini lho Sat, gosok gigi itu kayak salat. Ini gara-gara anakku sakit gigi. Nah, dokter rodok rapat beres, itu kang nyeneni. Orang dokter pondok tapi ya, dokter lain sebelum Al-Furqan punya dokter gigi. Ngeten lho Sat, yani merawat gigi, gosok gigi itu kayak salat. Lah pripun Dok? Salat itu ada yang 5 waktu wajib, ada yang sunnah. Lah napa gunane jenengan salat sunnah kalau enggak salat wajib? Jadi gosok gigi itu ada yang wajib Ustaz. Yani aku yang menengahi, masuk takut dalil opo. Jadi ada yang wajib Ustaz, yang lainnya sunnah. Yang wajib apa Dok? Yang wajib itu ba'da sarapan sama sebelum tidur. Itu yang wajib. Yang lainnya sunnah. Lah jenengan Dok ngocok gigi nek kapan Ustaz? Bangun tidur sama sebelum tidur. Oh, nah yang wajib satunya yang dikerjakan saat salah itu. Salah itu. Jadi ada ilmu-ilmu itu itu yang wajib. Jadi yang wajib. Itu titik wajib. Semua disiplin apapun, orang ahli usul, mau fikih, mau qiraah, mau tajwid, mau tahsin, mau ini, semua titik yang wajib ain wajib. Gak salah. Kalau enggak dipelajari salah. Jago nahwu,
tapi ora ngerti salat, ya salah. Jago qiraah sab'a, orang ngerti halal haram dasar, salah. Jago ini, jago itu, gak ngerti halal haram dasar, salah. Dasar lo ya, bukan jelimete halal haram. Lah, kalau itu sudah difahami, maka mau nyani tahosus spesialisasi di bidang ilmu apa, monggo kerso. Monggo kerso. Kalau itu kan cenderungan hati masing-masing. Di titik itulah dulu para ulama kita yani mengambil spesialisasi. Ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu ini, ada yang di ilmu itu. Kalau kita menyebut Nafi', jadi Nafi' qiraah hafiz yani an-Nafi', hafiz misalkan. Hafiz itu kalau dalam dunia hadis, ya orang ngerti apa-apa. Tapi dalam dunia ilmu qiraah orang nomor 1 papan atas. Ini sebagaimana Sahih Bukhari ya kawan, dalam dunia ilmu qiraah, yo gak dianggap kitab apa Sahih Bukhari ku. Tapi dalam dunia hadis dia papan atas. Ini dia papan atas. Begitu juga dalam fikih, begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Itu namanya sama Allah menjaga Al-Qur'an itu lewat apa tadi? Lewat al-fadhihi. Ada ilmu rasm, ada ilmu tajwid, ada ilmu apa, ilmu-ilmu semacam itu ya ono lho wong itu lulusan doktor gara-gara tajwid. Ilmu tajwid itu ada yang sampai sampel doktor, padahal teko TK aku ngerti tajwid. Aku sampai bingung kadang-kadang itu. Syekh Aiman Rusdi itu kan doktoralnya di jurusan ilmu tajwid. Apa yang dipelajari? Prosoku KWTK jenenge tajwid itu non mati, memati, hukum mat. Ini mutakoribain, mutamadinain, aku lo ngerti ilmu itu kayak SD. Terus sampai S1, S2, S3 itu dipelajari apa nih? Bu gak ngerti ilmu nih, makanya menengah ini, ngerti ilmu nih. Yes, terima, mengerti ini ilmu nih. Ya sebagaimana ya Wan, ini wong sing gak menguasai dunia fikih. Wong iku belajar fikih sampai 20 tahun, 30 tahun belajar fikih itu apa nih sih dipelajari? Wong fikih itu kayak biyen yang sholat itu wajib 5 waktu. Kawit SD itu loh kan, sholat itu 5 waktu sampai mati yo 5 waktu. Sing dipelajari sampai 20 tahun lu apa nih? Sepodo mirip-mirip dengan itu. Karena disiplin ilmunya berbeda. Disiplin ilmunya itu berbeda pada tataran sunnah, Yang ketiga, Allah itu menjaga Al-Qur'an itu bihamilihi. Yang dijaga itu apa? Ulama-ulamanya. Maka selalu ada ulama-ulama Al-Quran. Dan kata para ulama kita, kam tarokal awal lil akhir, betapa banyak ilmu-ilmu itu yang disempurnakan oleh generasi berikutnya. Ilmu itu gak pernah sempurna. Ilmu itu tidak akan pernah sempurna. Ilmu itu mesti kurang, disempurnakan oleh berikutnya, disempurnakan oleh berikutnya, generasi-generasi yang datang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu an-nasihah li kitabihi. Baik, yang ketiga, an-nasihah li rasulihi, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk Rasulullah SAW dan para nabi-nabi yang lain. Kata para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab Arba'in, dalam hadis-hadis, dalam Syarah Arba'in Nawawi, bagaimana an-nasihah untuk Rasulullah? Mengimaninya, mempercayai syariatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menyembah Allah kecuali dengan syariatnya, membelanya tatkala Rasulullah dihina, tatkala tatkala dilecehkan dan macam-macam. Itu adalah an-nasihah untuk Rasulullah. Karena nasihat itu adalah berbuat baik yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya semacam itu, bukan mituturi. Rasulullah kan dituturi. Yang negur Allah, yang negur Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita. Jadi bukan kita. Makanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira dianggap salah oleh orang, itu kan enggak boleh kita anggap salah. Kita yang salah, enggak mampu memahami tuntunan syariat dalam perang Hudaybiyah. Dalam sulh Hudaybiyah itu ada satu riwayat yang unik gitu ya. Ada satu riwayat yang unik yang ada dalam kitab-kitab sirah. Jadi tatkala selesai perjanjian Hudaybiyah itu kan semuanya merugikan kaum muslimin secara zahir. Lah piye? Wis kadung budal,
Wis dipilih bulan Dzulqa'dah, pilihan bulan Dzulqa'dah kenapa? Ben gak perang toh, karena itu bulan haram, bulan sekarang ini. Asyhurul Hurum kan gak boleh perang. Gak boleh perang, gak boleh menyerang, gak boleh diserang. Ini Asyhurul Hurum dan orang-orang Arab sangat perhatian itu. Makanya sengaja dipilih bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 biar ini terjadi apa-apa enggak terjadi perang. Singkat cerita, dari kota Mekah, dari kota Madinah, kota Mekah melaku 450 kilo. Sampean cobain Surabaya Semarang melaku. Sampai perbatasan Mekah di Hudaybiyah, tanah halal terakhir. Mau masuk Mekah tertahan. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Isi pertama, kaum muslimin balik kau oleh umrah tahun ini, umrah tahun depan. Yang kedua, tahun depan boleh masuk, tapi cuma dibatasi 3 hari 3 malam. Nggak boleh lebih daripada itu. Yang ketiga, kalau orang Mekah selama yang ketiga perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Selama masa gencatan senjata, kalau ada orang Mekah masuk Islam harus dikembalikan. Karena aslinya wong Arab itu gak sampean mat. Asli wong Arab itu kami. Jadi ini ono wong Mekah masuk Islam itu berarti memegang agama baru harus dikembalikan selama masa 10 tahun. Tapi nek wong Madinah murtad gak harus dikembalikan. Kenapa? Kembali ke aslinya, kembali ke salafus soleh. Kembali ke aslinya, kembali ke intinya. Intinya wong Arab itu kami. Makanya nek wong kelompok sampean ke kami gak harus dikembalikan. Intine iku ngreweketna wong. Akhirnya dalam kondisi kalut, kondisi pening, yani pada waktu Rasulullah SAW lalu sudah selesai perjanjian. Perjanjian itu kan antara Rasulullah SAW dengan Suhail ibnu Amr, sebagaimana jenengan tahu. Lah nulis surat perjanjian itu njewengkelno ati. Ini Ali ditulis, Ali dipanggil oleh Rasulullah SAW, Ali tulis perjanjiannya. Nggih. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail ngomong, "Sopo iku Ar-Rahman?" Aku ora kenal Ar-Rahman. Hapusen. Ganti. Ganti apa? Tulis Bismikallahumma. Rasulullah mengatakan, "Ali, hapus. Ganti Bismikallahumma." Ali coweng telepon. Ngono. Hati ini bawa dedek. Lanjutkan. Hadza ma'ahida ilaihi Muhammadun Rasulullah ma'a Suhail ibnu Amr. Ini perjanjian antara Muhammad utusan Allah dengan Suhail ibnu Amr. Suhail mengatakan, "Ojo koyo ngono surate perjanjian ini. Yani lau alimna annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil bait." Seandainya kami yakin kalau kamu itu utusan Allah, gak akan kami perangi. Kami perangi itu karena kami gak yakin kalau kamu utusan Allah. Oh gitu. Ini. Terus tulis, ganti. Ini perjanjian antara Muhammad ibnu Abdullah dengan Suhail ibnu Amr. Rasulullah SAW di tengah kewengkel itu ngomong, "Ana Rasulullah wa in kadzabtumuni." Aku tetap utusan Allah meskipun kalian dustakan aku. Ali, hapus. Ali, hapus. Nyanyi kata-kata Rasulullah ganti Ibnu Abdullah. Ali gak siap pesan, wis gak kuat hati ini. Wis lara tiket mau. Gak siap mengatakan la ya Rasulullah, ana gak akan hapus. La ya Rasulullah, ana gak akan hapus. Ya wis kalau gitu. Nyanyi jariku pegangan, tunjukkan di mana tulisan Rasulullah tak hapus. Kan boleh gak iso maca. Ini akhirnya ini ya Rasul tulisan ini. Hapus. Jadi suasananya menjengkelkan, melemahkan gitu ya kaum muslimin. Ini selesai perjanjian yang kalau semacam itu selesai itu Rasulullah SAW kan sudah ihram tatkala itu. Sudah ihram, syariatnya orang yang sudah kadung ihram tapi nggak bisa teruskan ihsar dalam fikih haji namanya ihsar, harus tahallul di tempat, nyembelih hadiyu di tempat, dam istilahnya itu. Istilahnya adalah dam. Rasulullah mengatakan, "Cukur rambut kalian, sembelih binatang kalian." Gak ngubris para sahabat. Menang. Diulang perintahnya kedua kalinya, menang. Ulang perintah ketiga kalinya, menang. Rasulullah cok bengkel masuk rumah. Alhamdulillah kok masuk rumah itu
masuk kemah, bukan masuk rumah, masuk kemah. Alhamdulillah yang dimasuki itu kemahnya Ummu Salamah. Coba kemahnya Hafsah. Oh geger itu. Jadi kenapa ya, Hon? Ummu Salamah itu wis sepuh. Jadi ngadepi apa-apa itu anteng. Terus memang gawan bayi ini Ummu Salamah itu anteng. Lah coba salah kemah masuk rumahnya Hafsah, anaknya Umar. Oh geger. Wis ya Rasulullah bubare ngono gak karu-karuan ku. Gawan bayi ini Hafsah itu yang koyo bapake. Makanya pada waktu pasca perang Uhud, beliau ditinggal wafat oleh suaminya. Ditinggal wafat oleh suaminya Hafsah itu. Umar kan bingung, sing iso dadi bojone Hafsah ku sapa? Sing kepingin ya akeh wong tatkala itu Hafsah masih umur 18 tahun kok. Tatkala beliau menjanda, umurnya masih 18 tahun, masih kecil. Tapi Umar itu tahu persis Hafsah itu dirinya, jiplakane. Jiplakannya dia. Harus seorang laki-laki yang lembut tapi wibawa. Lembut tapi Hafsah itu isin karo dia, segan ngono lho. Lah biasanya wong lembut itu kan kalah karo wedok. Lah biasanya wong menangan ngono kaya kasar karo wedok. Biasae aku gak nyinggung sapa-sapa. Biasanya ngono. Biasanya itu jadi semacam itu, tapi cari orang yang iso ngendalikan Hafsah sekaligus lembut itu nggak ono. Di pikirannya Umar itu hanya ada dua orang yang mempunyai karakter itu, satu Utsman, dua Abu Bakar. Akhirnya marani Utsman, ini dek nikah ono anakku boh, ini apa nikahi Hafsah. Ini Utsman mengatakan aku ora pengen nikah. Orang pengen nikah Umar kan naubas cewengkel ponco gak setia kawan. Wong nikah anakku ora gelem ngono. Ini kae. Oh ya zaman iku ya orang mikir poligami, seneni bojone bareng ngono ya ora, sampean sing mikir ngono ku. Ngono. Arep nikah nomor loro terus takut seneni bojone ku sampean. Nih zaman itu Utsman ya ora mikir ngono. Zaman itu kan nyene nikah kedua ketiga itu kan gak kate ngomong, pokoke mulai-mulai nggo bojo ngono wae. Ya serapopo normal zaman itu. Akhirnya datangnya Abu Bakar. Abu Bakar malah nyani Mas, pok nikahi putriku pok. Abu Bakar gak komentar. Yo gak ngiyani yo gak Umar tambah merasa dilecehkan. Nawes. Akhirnya dengan marah itu dia datang kepada Rasulullah SAW. Wadul no Utsman, wadul no Abu Bakar. Rasulullah SAW hanya senyum. Dia mengatakan ora apa-apa to. Hafsah itu harus dinikahi orang yang lebih bagus daripada Utsman, daripada Abu Bakar. Ya, Utsman sendiri akan nikah dengan orang yang lebih bagus daripada Hafsah. Sopenang. Umar kuswan. Kenapa? Siapa lagi orang lebih bagus daripada Abu Bakar daripada Umar kalau nggak Rasulullah sendiri? Itu kan isyarat kuat bahwasanya Rasulullah mau menikahi sopenang. Mulai tak ke rumahnya Rasul kesumringan, ketemu sama Abu Bakar karo guyang. Abu Bakar wis ngerti, berarti wis oleh solusi. Solusi. Jadi Abu Bakar ngomong sama Umar, "Dik, aku sebenarnya pengen nikahi Hafsah itu. Tapi aku ngerti Rasulullah itu ingin ngomong-ngomong tentang Hafsah. Nah, Rasulullah itu gak tahu ngomong cewek kalau gak mau nikahi. Gak tahu pernah ngomong, gak tahu sampean ngomong cewek. Tapi orang nikah. Orang nikah. Ngomong apa yang mana tuh gini mau. Oh, Hudaybiyah kata gini kenapa? Iya gara-gara masuk ke rumahnya Ummu Salamah, merusak ke rumahnya kemahnya Ummu Salamah. Singkat cerita, Ummu Salamah mengatakan ya sudah ya Rasulullah. Mereka itu bukannya enggak mau menjalankan perintah jenengan, mereka itu bingung, kalut pikirannya. Jenengan sekarang sudah keluar aja, cukur rambut jenengan, terus sembelih hadiu, terus balik ke kamar, ke kemah. Wis jangan ngomong napa-napa. Rasulullah nurut. Keluar, manggil tukang cukur, kemudian apa itu nyembelih kuno. Para sahabat ikut. Lah setelah itu Umar itu gak kuat hati ini. Umar kan Umar jadi gak kuat hati ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ya Rasulullah, alas ta Rasulullah. Ya Rasulullah, jenengan itu masih Rasulullah mboten? Ngono. Pertanyaan ini jauh bengkel loh. Ya Rasulullah. Alas ta Rasulullah. Jenengan itu masih Rasulullah toh? Ngono. Lah iya, anak Rasulullah. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq. Kita itu masih di atas kebenaran toh. Dan musuh kita di atas kebatilan? Iya.
Maka beliau mengatakan, "Limada? Walima tu'tid daniyata fi dinina?" Loh, terus kenapa sekarang kok jenengan tuh daniyah itu apa ya Indonesianya? Merendahkan kita. Daniyah itu kan dani dunia, rendah. Kenapa sekarang jenengan kok menyetujui perjanjian merendahkan kita itu? Rasulullah SAW ya senyum mengatakan, "Ana Rasulullah waliyudhri anni Allah." Aku itu Rasulullah loh, Umar. Allah nggak akan nyanyiakan diriku, nggak akan melantarkan diriku. Dijawab dengan jawaban itu, Umar ku nggak puas, melayu kemana? Ke Abu Bakar. Pertanyaannya, Alisa Rasulullah, ini Abu Bakar, menurut sampean Rasulullah itu Rasulullah toh? Ya iyalah, ya iya. Nah menurut sampean kita itu masih bener toh? Ya iya. Lah terus kenapa kok Rasulullah SAW memberikan keputusan yang merendahkan martabat kita? Ini Abu Bakar komentar. Lalu dia mengatakan, "Huwa ya Umar, huwa Rasulullah, falayuzayyi'ahu Allah." Yuk, sepakat tapi padahal gak sepakat. Beliau itu adalah utusan Allah. Allah itu gak akan nyanyiakan dia. Lah, setelah kalimat itu Abu Bakar mengucapkan kalimat yang sangat indah dan itu hanya keluar dengan bahasa iman. Beliau mengatakan, "Ya Umar, la tadkhul fima bainahu wa baina rabbih." Apa nih? Yang telah ngomong itu, Umar kan kelihatan durung puas. Hati ini bisa berdedek, ngono ya. Abu Bakar sebenarnya enggak puas juga, tapi kan bahasa itu sudah tidak lagi bahasa akal. Yang harus bermain adalah bahasa iman. Akhirnya beliau mengatakan, Umar, sampeyan niku wis aja melok-melok. Nek dalam urusan semacam ini la tadkhul bainahu wa baina rabbih. Wis sampeyan kok aja melok-melok. Wis urusan kok ini biarkan antara beliau dengan Tuhannya. Sampeyan aja melok-melok, wis manut ae. Ngono, wis manut ae. Diomongi ngono, Umar kuwi durung siap. Yo durung apa? Belum puas. Sampai ujung dari cerita itu kan turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Ayat ini turun tatkala Rasulullah memerintahkan untuk balik ke kota Madinah. Jelang perintah balik, ayat itu turun. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu dengan kemenangan yang nyata dalam peristiwa ini, peristiwa Hudaybiyah. Umar pada waktu dibacakan oleh Rasulullah ayat itu gedeg-gedeg. Yopo. Ini protes sama Rasulullah. Beliau datang ke Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, afatkun hadza." Ya Rasulullah, kemenangan model opo ini? Kemana model opo semacam ingat ya? Ingat. Syariat itu kadang-kadang semacam itu. Anak ngomong cerita panjang lebar tadi itu. Karena kalau kita bicara tentang wahyu, kadang-kadang wahyu itu enggak masuk akal. Kadang-kadang syariat itu mentok di akal, enggak ketemu, dipikir itu enggak ketemu. Jangankan kelas jenengan, kelas kita, kelas Umar, gak kuat toh. Dalam arti nggak nyambung, nggak connect. Orang yang mampu mendeteksi hanya kelas Abu Bakar yang hanya menggunakan bahasa iman, Sampai beliau mengatakan, "Wis to, sampeyan kok melok-melok. La tadkhul bainahu wa baina rabbi." Sampeyan kok melok-melok. Ini urusan kok ini urusan apa? Wahyu. Wis meneng to sampeyan kok meneng manut. Tapi ya tipikal kawan bayinya Umar kan begitu. Umar itu dulu masa kecilnya kan jadi jago tanding silat di pasar apa ya? Pasar Ukat. Jago tanding silat, tahun mesti menang. Dan memang kawan bayinya itu semacam itu. Nah, semacam itu. Makanya ikhwan, makna dari an-nasihah kepada Rasulullah SAW adalah gambarnya semacam tadi. Gambarnya adalah semacam, jadi kalau itu mampu difahami dengan akal kita, maka itulah yang terbaik. Itu namanya hikmah. Yang dalam dunia syariat namanya maqasidus syariah. Namanya maqasid syariah, menalarkan syariat. Napa to? Salat itu kok Allahu Akbar, takbir kok pakai ngangkat tangan balengku, napa? Itu tuh ada satu disiplin ilmu sendiri namanya maqasidus syariah. Ini menalarkan syariat. Apapun itu bisa dinalarkan. Aku ya heran dengan para ulama, kok iso ngono lho. Reko-reko, yo gak reko-reko kan bisa dicari, gak ngawur.
dengan landasan ini, oh rangkaiannya begini, disambungkan begitu, itu sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Imam Al-Qayyim banyak melakukan itu dalam kitabnya Ighathatul Lahfan dan banyak melakukan itu dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini yo nek wong Jawa yo ilmu gathuk-mathuk. Tapi yo gathuk-mathuk itu bener ya, ojo ngawur. Ilmu gathuk-mathuk itu bener. Tapi sing duwe ilmune, sing adu ilmune yo engko dadi gathuk lucu. Gak karu-karuan. Ini gak karu-karuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nek ndongakno wong itu kan gathuk-mathuk. Yani Salim sallallahu ghafarallahu lahu. Ngono ya. Ini ghafarallahu lahu Salim sallallahu. Ngono to. Kan Rasulullah itu kudu jadi gathuk mathuk. Jadi gathuk mathuk. Tatkala Suhail itu yang datang. Siapa yang datang utusan orang kafir? Suhail bin Amr, sahalallahu umurana. Ngono jadi gathuk mathuk. Siapa yang datang? Suhail. Allah pasti memudahkan urusan kita. Kenapa? Sing datang jenenge gampang. Ini jenenge itu gampang. Ilmu gathuk-mathuk itu ada ya, kawan. Tapi hati-hati loh. Kapan gak dipakai dengan benar, ilmu itu jadi ilmu gathuk lucu. Jadi, anak ingat sekali ucapannya Syekh Sulaiman Ruhaili di awal kitabnya At-Tariqul Qasid ila Ilmil Maqasid. Jadi di Muqaddimah Ilmu Maqasid Syariah, beliau mengatakan di awal kitab tentang ilmu itu, hadzal ilmu daqiq wa asil min asalati ulumis salaf. Tapi ilmu ini kayak pedang bermata dua. Kayak pedang bermata dua. Salah pakai bahaya. Ini salah pakai bahaya. Nah, apa mau? Itu an-nasihah untuk Rasul. Terakhir ya, kawan. Wes entek waktu ini. An-nasihah yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu ya. Li a'immatil muslimin. Kepada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu dua. Yani imamul muslimina fi dinih wa imamul muslimina fi dunyah. Imam dalam agama, a'immah itu kan bentuk jamak dari imam. Imam dalam agama, yang kedua imam dalam dunia. Ngerti nggih? Imam dalam agama, yang kedua imam dalam dunia. Imam dalam agama itu siapa? Para ulama. Imam dalam dunia? Para umara, para pemimpin ya pemimpin negara. Negara. Itu imam dalam dunia. Yang imam dalam agama itu para ulama. Lah, an-nasihah kepada para pemimpin kaum muslimin, ya mentaati mereka. Jadi menjaga kehormatan mereka. Jadi menjalankan aturan mereka selagi tidak melanggar syariat dan macam-macamnya. Termasuk diantaranya adalah kalau mereka berbuat salah, dinasihati dalam arti bahasa Indonesia, diwejangi, dikasih pitutur sesuai dengan makom mereka. Beda loh. Ngasih nasihat kepada orang tua sama ngasih nasihat sama adik, itu beda. Podo-podo sore-sore misalkan ngono. Adik umur 3 tahun, tulinan gak gelem adus. Wis umur jam 5 padahal urung adus. Punya cilik umur 3 tahun, sama jenengan duwe bapak, cek tulinan gak gelem adus. Ini misale kok sampean duwe adik umur 3 tahun gak gelem adus jam-jam 5. Sama duwe bapak, ya sek dulinan, padha-padha dulinane gak gelem adus. Itu sama-sama nasihati dalam arti ngasih wejangan, tapi caranya kan beda. Sama adik gimana ngomongnya? Dik, adus jam 5 iki lho. Adus. Engko koyo kethek adus. Ngono. Pantes. Kenapa nasihati? Nasihati apa? Nasihati adik. Ayo tak adusi. Enggak, kalau matus tak grujuk ngono. Ya ono pantes sih meskipun kasar. Ono pantes sih. Adik umur 3 tahun. Meskipun ya ojo koyo ngono nasihati adik. Tapi nek nasihati bapak gak gelem adus, sosok koyo ngono. Pak, nang adus. Gak adus tak grujuk sampean kok. Oh, bocah gede gelem adus. Yo, sampean kurang ajar ya, Wan. Ini kurang ajar. Nasihat pitutur itu intinya sama, caranya beda. Makanya kenapa kok syariat kita menentukan nek nasihati ulama itu ojo kaya nasihati wong awam. Nasihati pemimpin ojo kaya nasihati orang nasihati pemimpin di atas mimbar, orang ngajar. Ngono. Wong mosok jadi sepeda motoran gak boleh salah jepit. Padahal gak ngono lho,
Modelnya gak kayak gitu tuh. Yang membolehkan nggak membolehkan dan cepet itu sopo. Ini. Yang penting itu hon. Ya jangan gitu. Ya itu mirip-mirip. Jenengan itu ya Juan. Arape walimahan, gowo adik sama bapak emelo. Nah, walimahan di keluarga elit. Keluarga elit kan mosok teko ngomel cepet rek. Aku tahu wis ini kan walimahan gak usah cepet. Ini. Diundang sama temen. Ustaz, ada ponakan mau nikahan Ustaz. Tolong jenengan yang ngasih tahu siang nggih. Jam pinten, hari apa, naliah jadwal di HP pas kosong. Khair insyaallah. Ana datang. Tak kira lah ponakane kelas dia. Beliau kan ya ekonomi tengah lah. Pantes biasa ya kayak teman-teman kita. Aku biasanya waliman kan jepit ngono wae. Ternyata datang itu mobil berderet. Astagfirullah. Mobil berkelas. Dan rumahnya itu mewah sekali. Astagfirullah. Aku modal jepit. Wes bismillah. Ini kayak nyantrik. Bismillah. Teko itu langsung masuk ruang utama. Semua berdasi bersepatu. Aku kok baju iki celana yo ora selikokan pisan. Salah jepit. Ya. Jepit. Yo ketemu dengan para pembesar keluarga itu. Pada waktu ceramah qadarullah ceramahnya itu di atas panggung dan gak dilepas. Wapi salah jepitnya munggah. Salah jepitnya munggah. Sejak peristiwa itu di mobil Anda itu selalu tak simpen sepatu. Engko bene ono kejadian kaya ngono nek. Selalu ada sepatu tak taruh. Yo tuku hanya untuk acara-acara kayak gitu. Tak taruh di mobil, tak taruh di jok belakang, di kursi. Engko nek kejebak acara-acara kok ngene pantes ono sepatu. Pantes ya ono sepatu, kok ono juga jepit ngono gak pantes. Ala kulin ya, Pak. Ini ala kulin. Ngomong apa? Ini lah, tatkala ya Ikhwan, yang nakal dalam tanda kutip itu dua, bapak sampean kongkon pakai terapi titik, ora gelem, adike umur 3 tahun, ora gelem. Ngomongnya kan ya beda ya Ikhwan. Ngomongnya adik, "Ndek, ojo ngejepit lho, nih. Ngono sandal iki tak buang. Mosok ngomongin bapak ngono. Yo gak lah ya Ikhwan. Nasihat itu tergantung orang. Pemimpin kita, ulama kita itu ibarat bapak. Ulama kita, pemimpin negeri kita, kepala desa kita, Pak Camat kita ibarat bapak. Ini nasihatnya ojo koyo cacili. Pak Camat, lakukan ini, gak ngono tak keplak ngono. Gak ngono tak demo ngono. Makanya kan bahasa syariat itu kalau ngomongi pemimpin, itu yang lembut, yang berdua, gitu toh. Kenapa itu muncul? Ya gitulah, nalarnya gitulah jika repot-repot daripada ruwet bahas apa? Nalar yang paling gampang dengan cara semacam itu. Sama-sama nasihati anak sama nasihati bapak itu beda. Lah Pak Camat sampean itu anak sampean apa bapak sampean? Pak Bupati itu. Anak apa bapak posisinya? Bapak ya, Juan. Posisinya itu bapak. Pemerintah kita itu posisinya adalah orang-orang yang ngurusi urusan kita, bapak kita. Tatkala salah wajarnya lah manusia sebagai orang yang salah. Wajarnya manusia salah. Butuh nasihat itu yang santun, yang sopan, yang pantas. Makanya Rasulullah SAW tatkala ngasih surat kepada Heraklius, karena makom itu makom dakwah, beliau mengatakan min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius Maharaja Romawi. Yo dihormati sebagai Maharaja Romawi, padahal wong kafir, karena makom ya Juan. Makom dakwah. Ya kaya sampean ngadepi bupati ya, Juan. Bupati ini pas wakal misalnya, aku gak ngomong bupati Gresik lho. Ya bupati ini pas wakal, ya apa? Pan waktu ketemu, sampean ngomongnya apa? Pak Bupati yang kula hormati. Ya tetep ngono, jangan Pak Bupati yang kurang ajar ngono aja. Ya Pak yang kula hormati tetep azimir Rum, pemimpin Maharaja ini Romawi. Jangan aja protes ya. Lho Ustaz, itu Harun ar-Rasyid itu. Ini tatkala nyurati Heraklius ngomong kalburum, posisi tantangan perang. Ini jenengan panantang perang ya ora apa-apa. Ini era Herakl kalburum. Pada Heraklius anjing Romawi ya ora apa-apa, asalkan posisinya tepat. Oh, jadi diambil. Terakhir wali ammatihim, dan untuk apa? Masyarakat secara umum. Lah untuk masyarakat secara umum itu berbuat terbaik untuk sesama
masyarakat. Salah satu di antara bentuk kebaikan yo ngasih wejangan. Jadi wejangan itu bagian kecil dari mana? Nasihat. Bukan nasihat itu sendiri. Nasihat sendiri itu makna berbuat baik secara totalitas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ya kawan, yang kita pelajari dalam hadis yang berbarokah ini kita lanjutkan pada waktu yang akan datang pada hadis yang ke-8 insyaallah. Ustaz, kalau ada suami istri yang tidak tahu tentang hukum talak dan telah terjadi berkali-kali pengucapan talak minimal 3, tapi karena tidak tahu setiap kali telah berucap talak mereka berbaikan begitu saja. Setelah mereka belajar dan tahu tentang fikih talak, bagaimana status hubungan suami istri yang terjadi setelah talak 3, apakah mereka tetap dihukumi dosa sementara sebelumnya mereka nggak tahu? Ana paling penting dengan kasus ini. Kasusnya akeh tak umubil balwa sering terjadi, tapi paling penting sopo sing salah yuk gak ngerti sopo sing salah. Lumrahi gitu ya kawan. Arep nikah itu ya belajar fikih nikah. Orang wong Indonesia itu arep nikah itu orang ngerti fikih nikah. Jadi makanya yang diijtihadkan oleh bapak-bapak KUA kita saat nikah, sebelum nikah sekarang itu kan ada namanya rapa. Rapa itu ya calon suami calon istri itu ning KUA, terus engko dikasih pengajian 2 jam gitu tentang hak suami istri, tentang hukum nikah, hukum cerai gitu. Itu jenenge rapa. Tapi yo ono sing ora teko. Yani yo ora teko. Nah kadang-kadang sing teko ngono ku yo sing pengajian yo ora pate bener. Ya mbuh ngono sing salah sing sapa? Sing salah sing sapa, sing bener sing sapa? Taib itu kasus negeri kita ya, kawan. Dan kita berpijak dari kasus itu harus sadar bahwasanya kita di alam yang semacam itu. Di alam yang semacam itu. Taib. Ala kullin ana katakan ya, barakallahu fikum. Berarti kan takyif fikih kita analisis fikihnya. Wong gak ngerti hukum talak, gak ngerti sama sekali. Atau mungkin muawil itu ya wong sing ngerti hukum talak tapi nyangkanya sebenarnya talak itu yang disahkan oleh pengadilan, dan itu banyak sekali orang yang memahami semacam itu. Terus terjadi yang tadi talak apa mana? Talaknya apa mana? Sampai ping 80. Sombring. Terus wis tuwa, wis anake 5 ngono ku terus ngaji. Sing ngajak ngaji anake ngaji. Terus ngerti fikih talak salasun jituhunna jit wa haziluhunna jit. Ada 3 perkara yang digawe serius jadi serius, digawe guyonan jadi serius. Akhirnya pening pikirane. Mulai ku bingung karo bojone. Piye, Pak? Ngono iki piye? Masalahnya sampean dhewe. Dalam kondisi semacam ini apa yang harus dilakukan? Pada saat itu ki api-api wis padha tuwoe. Ya wis duwe anak 5, duwe 50, duwe putu 50, ngono semake pokoke wis mbah-mbah karo. Padahal dulu itu nih ucapan cerai pada waktu masih muda dulu ya mungkin ono paling ping 80. Ngono saking akeh. Terlalu banyaknya, terlalu seringnya. Apa yang harus dilakukan? Wallahi ya akhwan. Pertama, kalau cerai itu pasti terjadi. Tapi letak permasalahannya adalah hal huwa ma'dzurun bijahli amla. Itu masalah fikihnya jadi ke arah al-uzru bil jahl. Apakah orang yang enggak tahu sama sekali itu jatuh talaknya atau tidak? Itu kembali pada kasus la talaqa wala itaqa fi ighlaq. La talaqa wala itaqa fi ighlaq. Tidak ada hukum talak, tidak ada hukum memerdekakan budak kalau orang itu muhlaq. Ighlaq, muhlaq. Wal muhlaq itu orang yang pikirannya sedang ketutup.
Orang yang pikirannya sedang ketutup. Nah, para ulama kita tatkala bicara tentang muhlak itu hanya bicara dua hal. Pertama sakron, yang kedua ghadib. Yang pertama orang yang muhlak karena pikirannya ketutup khamr. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah mabuk itu ngomong talak. Jatuh talak apa tidak? Ikhtilaful ulama. Yani ikhtilaful ulama. Mazhab jumhur mereka mengatakan yani mabuk itu ada dua macam. Mabuk halal, mabuk haram. Mabuk halal. Mabuk haram, mabuk halal ya, mabuk halal itu enggak jatuh. Mabuk haram ada perselisihan. Dalam mazhab jumhur jatuh. Ya dengan segala khilafnya. Apa ya mabuk halal itu apa? Saya bisa menggambarkan. Wong mabuk tapi enggak dosa. Halal. Mabuk halal. As-sakrul halal dalam istilah fikihnya itu. Hah? Gambaran enggak sengaja? Mabuk perjalanan. Iki fikih Indonesia naik. Bukan mabuk perjalanan, mabuk dalam arti orang hilang akal. Mabuk perjalanan itu kan loro kabeh ngerti. Engko nama mabuk cinta barang. Mabuk cinta. Mabuk cinta enggak jatuh Ustaz talaknya. Kenapa Ustaz mabuk? Mabuk apa? Mabuk cinta dengan istri kedua. Loro kabeh ngono. Mabuk dalam arti apa toh ya lah kan jadi pikirannya ketutup. Pikirannya itu ketutup. Ngomong apa mau? Ya, alhamdulillah ya Wan. Beliau ngomong itu berarti harus dijalankan. Nun merasa berpaham kok mulai-mulai loro kabeh. Mabuk karena otaknya hilang ya karena minum khamr. Apa contohnya mabuk yang halal? Mabuk yang enggak sengaja. Jadi ada orang itu pulang-pulang haus di rumah nih meja kono botol dikira nih jus anggur enak diminum langsung entek setengah botol mabuk bermabuk bojone teko terus pegat karo bojone langsung dipegat itu mabuk halal itu enggak jatuh ijma'an karena benar-benar muhlak. Lah yang mabuk asli itu loh yang ada masalah di kalangan para ulama itu yang pertama masalah sakar. Yang kedua masalah ghadib, masalah orang yang sedang marah, masalah orang yang sedang marah. Ini pendapat yang terkuat dalam masalah itu Allahu a'lam bishawab. Kalau marah di level muhlak maka nggak jatuh. Marah di level muhlak. Marah itu kan 3 level. Marah itu 3 level. Jadi marah itu anwa'un thalatha. Al-ghadab anwa'un thalatha. Sebagaimana yani cucuran air mata, meneteskan air mata itu sab'atu anwa'. Yani air mata menetes itu ada air mata menetes as-sukut as-sukut diem itu 7 macam. Di mana pembahasan para ulama mengenai masalah itu tatkala bahasa masalah gadis yang dilamar sama orang yani iznuha sumatuha. Izin apa ini? Diem apa ini? Mereka mengatakan diem itu anwaun sab'ah. Diem itu ada 7 macam. Nah, diem yang dalam hadis ini salah satu di antaranya. Jangan pukul rata, semua diem izin loro kabeh Bu. Ini apa mau? Ya. Marah itu ada 3 level. Marah level ekonomi. Lah marah level ekonomi itu wong nesu tapi dia itu sangat sadar apa yang dia katakan, apa yang dia omongkan. Karena nesu tapi ya itu jatuh ijma'. Yang kedua, marah yang sampai menjadikan dia itu hilang pikiran, sampai nggak sadar yang dia katakan, saking marahnya ngomong apa nggak sadar. Ini muhlak, tidak jatuh talak. Yang ketiga, level tengah-tengah, manzilah baina manzilatain. Itu posisi paling susah itu kan manzilah baina manzilatain. Yani posisi sampai hilang akal enggak, tapi sadar normal juga enggak. Jadi marah itu sampai menjadikan dia itu ngomong talak, dia sadar kalau dia ngomong talak tapi hati itu arepe nahan ucapan itu gak kuat. Koyoke iku terdorong itu loh, gak kepingin ngomong itu tapi kedorong keluar lafaz itu. Apakah jatuh atau tidak itu dari perselisihan ulama. Ana tidak bahas itu ya, itu masalah panjang. Lah, la talaqa wala itaqa fi ighlaq. Enggak ada talak, enggak ada pemerdekaan budak kalau muhlak. Pertanyaannya sekarang, yang di kitab-kitab turas yang namanya muhlak itu ya mabuk karo marah.
Apakah sekarang pertanyaannya, apakah orang yang nggak ngerti hukum sama sekali itu juga muhlak? Apakah orang yang nggak ngerti sama sekali itu juga muhlak? Ataukah tidak? Ini ataukah tidak? Anak sudah capek bahas ini di kitab fikih, orang ketemu sampai saya ini. Saking gobloknya aku berarti. Ini sampai aku mencari literatur, apakah ada para ulama yang memasukkan nggak tahu dalam ikhlas. Berarti wong biyen itu gono kasus iku. Saiki wae Indonesia ngono kasus iku. Mage kakean wong goblok. Sehingga muncul fikih yang aneh itu. Sampai pun di kitab-kitab yang mutawwal. Sampai pun ya di kitab-kitab yang mutawwal itu nggak ketemu pembahasan jahil, nggak tahu dalam fikih muhlak. Dalam fikih muhlak. Makanya sampai sekarang anu bingung ya dalam fikih itu. Dikarani wis gak oleh rujuk, kok saiki apian, diarani tetap oleh, kok wis salah. Hah? 3 yang semestinya itu adalah hatta tangkiha ghaira. Buh, ngono. Akhirnya fatwa ana. Aja takon aku, Mbak. Aja takon aku, Mbak. Iki takon sapa iki? Ini. Bawa kasus ini ke pengadilan. Bawa kasus ini, ya akhi. Fatwa ana sampai sekarang, bawa kasus ini ke pengadilan. Ceritakan apa adanya. Dan hukumnya hakim menjadi penentu. Meskipun hakim ora pati pinter, waqad wallahu ayyakuna qadiyan. Allah telah menetapkan dia menjadi hakim. Dan hukum hakim itu mulzim, sebagaimana tahu. Hukum hakim itu mulzim, menentukan. Yani menentukan. Meskipun anak tahu kalau dibawa ke hakim, jawaban hakim apa? Ini hakimi asli hanya lulusan yang iso dadi hakim itu asli hanya lulusan itu, enggak ngaji kemana-mana, enggak literatur ilmiah, asli lulusan itu, pakai patokan KHI kompilasi hukum Indonesia, pasti hukumnya dalam kasus ini enggak jatuh. Ana sudah beberapa kali diskusi dengan beberapa hakim. Ngawel dalam KHI enggak jatuh, Ustaz. Karepmu Gus aku. Karepmu Gus. Ya, ala kullin ikhwan. Kalau sudah semacam itu ya sudahlah, amruhu ilallah. Pokoknya antum sudah tanya kepada seorang qadhi. Ana secara pribadi enggak berani menjawab. Ana mulek sampai sekarang. Yani fikihnya itu ke arah mana? Mau dikatakan lafadznya jatuh, tapi apakah ada uzur kayak mabuk? Apakah ada uzur kayak kayak marah yang puncak itu? Kalau ada pembahasan itu di kitab-kitab fikih, tolong kasih tahu ana, barangkali menjadi solusi. Barangkali menjadi solusi dalam kajian fikih Indonesia. Barakallahu wa iyyakum. Jadi kasus itu kasus yang terjadi. Kenapa nggak anda kiaskan ke situ? Tala ini tori, sedangkan persusuan itu qadim. Nikahnya yang tori. Kasus persusuan itu duluan mana? Susuannya apa nikahin? Susuannya. Jadi hukum asal itu susuan. Nikah itu yang tori. Kalau benturan antara keduanya yang tori yang dibatalkan. Lah kalau dalam kasus ini itu nikahnya apa cerainya yang tori? Tori itu apa Yohan? Yang datang belakangan. Hah? Cerai yang datang belakangan, nikahnya yang asal. Nikahnya yang asal. Tapi Allah salah boh nanti aku. Allah alam. Tapi insyaallah sebenarnya nanti yang kita pelajari mudah-mudahan ada kita akhiri majelis kita ya. Fikih-fikih keindonesiaan ya ikhwan. Cermati dengan tepat ya ikhwan. Nih kalau antum mau menguasai fikih ya ikhwan. Nih antum mau tahu khususnya di fikih. Jadi pertama antum itu para santri ya, ngomong para santri, ya enggak santri rapopo. Ya antum para santri, antum itu punya modal yang amat sangat kuat, jauh lebih kuat daripada modal kami di Al-Furqan. Antum ya kawan para santri tauhid. Antum itu memiliki bahan baku, memiliki modal yang jauh lebih mapan daripada modal santri-santri kami di Al-Furqan.
Hanya santri kami luwih pinter masak. Ngono wae. Makanya sampean itu belajar masak. Ini belajar masak sih. Lah, setelah belajar masak, belajar kreativitas masak. Kreativitas masak itu yang katakan tadi ya, Ikhwan, fikih Timur Tengah dibawa ke Indonesia. Oh, jadi masak kurma di Indonesia, masak liyane. Yang masak opo ngono lho. Nah, kemampuan itu jadi fikih yang sangat mengagumkan di negeri kita. Butuh perjuangan ya. Ini butuh perjuangan. Kalau anak ngomong sama teman-teman Al-Furqan, gak kayak ini. Tawali, ya. Antum itu pintar masak. Apa gunanya masak? Gak ada bahan. Apa gunanya antum pintar masak? Tapi gak iso. Gono bahan nih. Pintar gak bisa soto, gono ayami. Jadi kayak masak apa? Yuk mending sampean duwe ayam tapi gak bisa masak soto. Bisa kena dibakar ngono. Meskipun gono rasane. Ini meskipun gono rasane itu mending. Tapi dua-duanya harus diperpadukan. Perpaduan ya akhwan antara kekuatan hadis dengan kekuatan usul, perpaduan yang sangat bagus. Tapi penyakitnya ulama penuntut ilmu ket biyen itu wong loro iki gak tau akur. Penyakitnya ket bau buyen. Maka Imam Ibnu Jauzi, Imam Al-Khatibul Baghdadi sampai ngulus dodo dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Yo wong tukaran. Yo wong tukaran. Padahal dua kekuatan yang harus satukan. Dua kekuatan yang harus disatukan. Makanya Anda tuh sering ngomong sama teman-teman yang mau ke Jami' Islamiyah misalkan. Antum itu kalau masuk kuliah hadis, kalau diharam belajarnya ke para ulama-ulama fikih. Kalau antum masuk ke kuliah syariah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi belajarnya sama ulama-ulama hadis. Kok kadang-kadang mahasiswa tak sempurna ini kadang-kadang itu. Antum di kuliah apa? Syariah, Ustaz. Kuliah hadis, Ustaz. Kenapa duduk di majelisnya sini? Kenapa kok ketemu antum di sini? Terus gimana, Ustaz? Apa pesan Anda dulu? Kalau di kuliah hadis suruh duduk di majelisnya Syekh Sulaiman Ruhaili. Terus kenapa antum di sini? Enak di sini Ustaz, akeh koncone. Ngono. Ya wengkel mati. Kepiye ta sampean itu? Kepiye ta sampean itu? Nah, antum tanya satu nih. Antum di kuliah apa nih? Kuliah syariah Ustaz. Mantap. Kalau kuliah syariah duduk di sini tuh tatkala itu Anda di majelis saya Abdul Muhsin Al-Abbad. Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau antum di kuliah hadis sore hari maghrib di Masjidil Nabawi, jangan ngambil majelisnya Abdul Muhsin. Ambil majelis fikih. Syekh Sulaiman Ruhaili, siapa gitu yang ngajarkan fikih di masjid. Kalau antum di kuliah syariah, ambil pelajaran sorenya itu di para ulama-ulama hadis. Ben mulai itu gak sepotong-sepotong. Mulai itu mapan fikihnya di kuliahan, mapan hadisnya di Masjid Nabawi, atau mapan hadisnya di perkuliahan, mapan fikihnya di Masjid Nabawi. Ngono sing tenanan iku, sing gak tenanan yo pokoke oleh LC ngene lucu-lucu piye. Ngono. Pokoke oleh LC sumpah pada jelas ya. Allahu a'lam. Ini bisa insyaallah ini yang kita pelajari. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabiyil Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.